Saya akan menyampaikan argumen saya dalam 3, 2, 1. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Status quo saat ini memperlihatkan bahwa masyarakat adalah elemen yang berimbas dari sistem pemerintahan negara. Kami yakini negara ini adalah negara demokrasi, di mana masyarakatlah pemegang tertinggi atas keputusan pemimpin negara dan merupakan negara yang transparan atas pemilihan pemerintahannya. Periode pemerintahan yang sudah jauh sangat terbuka daripada zaman Orde Baru, di mana saat itu kandidat-kandidat politik adalah hal yang sangat tabu dan tertutup, tidak dilakukan secara transparan, dan masyarakat seperti tidak dilibatkan pada kandidat-kandidat pemangku pemerintahannya. Bahkan masyarakat yang menyuarakan hak-hak mereka saat itu dibungkam, diculik, bahkan dibunuh. Tentunya dengan keadaan saat ini yang sangat terbuka dalam mengekspresikan suara rakyat, sudah sepantasnya masyarakat memanfaatkan hal tersebut. Dengan adanya proposal tes kompetensi politik yang diajukan oleh Timpro, kami meragukan keefektifan tes tersebut. Mengapa Bapak dan Ibu? Mari kita berpindah ke sanggahan saya. Yang pertama, Timpro mengatakan bahwa status quo saat ini menyatakan bahwa terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal di satu sisi, politisi yang dianggap tidak pantas menduduki kursi politisi tersebut dipilih langsung oleh masyarakat. Permasalahan di masyarakat itu sendirilah yang sangat memengaruhi pada kandidat di pemerintahan. Para kandidat-kandidat politisi yang tidak kompeten dan dianggap tidak layak di kursi pemerintahan tidak akan menjadi pemimpin pemerintah atau anggota pemerintah jika masyarakat itu sendiri tidak memberikan atensi atau panggung. Kami percaya bahwa saat ini masyarakat memiliki hak dalam menentukan pemimpin pemerintahan secara penuh, melihat bahwa negara ini merupakan negara demokrasi dan bukan negara dengan pemimpin otoriter. Kandidat-kandidat politik yang menyebar di tengah-tengah masyarakat merupakan hasil dari para maraknya atensi masyarakat dalam mendukung partai-partai politik yang ada, sehingga apabila masyarakat merasa menyesal dan dirugikan atas kandidat politik yang ia pilih sendiri, hal tersebut tidak sejalan dengan konsekuensi pilihan mereka. Karena Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa status quo saat ini mayoritas masyarakat dapat dengan mudah menjual hak suara mereka hanya demi mendapatkan amplop atau uang sejenisnya. Timpro harus sadar akan hal itu dan tidak boleh tutup mata. Yang kedua, pemerintah sudah berusaha memenuhi hak-hak bagi masyarakat. Kami mengerti negara kita adalah negara yang sedang berproses, yang sedang berkembang. Akan tetapi, saat ini masyarakat sudah mendapatkan hak-hak pokok yang dijamin oleh pemerintah. Seperti contoh, negara kita memiliki sistem BPJS di bidang kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat itu sendiri. Juga Kartu Indonesia Pintar bagi para masyarakatnya yang akan dimudahkan dalam pengeklaiman bantuan sosial secara berkala yang disediakan pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga hal-hal tersebut menjadi bukti negara ini telah memiliki modal yang besar dalam pemenuhan hak-hak masyarakat dalam tiap-tiap bidangnya, dalam usaha menyejahterakan rakyat dengan program-program yang tersedia. Yang ketiga, tentunya untuk pemilu seperti contohnya pemilihan presiden telah dilakukan tes kelayakan yang diawasi oleh Dewan yang bertugas untuk menguji kelayakan, pendidikan, bahkan kesehatan para calon kandidat presiden tersebut. Tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi bagi masyarakat itu sendiri. Kami menyadari di negara ini sendiri adalah negara demokrasi yang dimana masyarakatlah pemegang tertinggi atas keputusan dalam pemilihan calon pemimpin negara, sehingga saat masyarakat sudah memilih presiden yang dianggap layak dan akan melaksanakan tugas-tugasnya untuk menyejahterakan rakyat dengan program-program yang ditawarkan, kami yakini artinya masyarakat sudah memberi kepercayaan terhadap presiden tersebut untuk nantinya memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan programnya ke setiap elemen-elemen masyarakat. Sama halnya pada saat pemilihan gubernur dan bupati, sehingga kami yakini sebenarnya untuk mewujudkan pemerintahan yang berisi orang-orang yang layak dan kompeten bagi negara ini berada di langsung keputusannya pada masyarakat itu sendiri, karena mereka lah yang memiliki hak memilih, sehingga kami rasa alih-alih memberikan tes kompetensi politik pada kandidatnya yang kami rasa tidak selamanya valid, mengingat tes tertulis dan implementasinya pada masyarakat belum terjamin, kami menawarkan agar lebih mengedukasi masyarakatnya dalam bijak guna memilih kandidat politik sistem pemerintahan dan menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya. Setelah itu Bapak dan Ibu, mari kita berpindah ke dalam argumen saya, di mana saya akan mengambil dari dua sudut pandang, yakni yang pertama sudut pandang sosial dan yang kedua sudut pandang psikologi. Di sudut pandang sosial,
Yang pertama, masyarakat perlu diberikan edukasi awareness serta edukasi mengenai pentingnya kejujuran dalam tiap-tiap elemen. Karena tentunya rasa kepercayaan terhadap pemerintah akan terwujud apabila mindset atau pemikiran masyarakat dalam pemilihan pemerintahan sudah sejalan dengan nilai kejujuran. Kami akan percaya bahwa korupsi merupakan hal yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, penyuapan sering dilakukan. Kami akan lebih menyarankan agar pemerintah akan lebih dulu mengedukasi masyarakatnya agar tidak terjadi kasus penyuapan dan menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya agar tidak menciderai konteks demokrasi di negara kita, sehingga rasa kepercayaan pada politisi itu sendiri nantinya akan terwujud yang menghasilkan politisi yang memimpin wilayah dengan jujur, valid, dan implementasi programnya terjalan dengan baik. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, dalam sudut pandang psikologi, rasa trauma oleh masyarakat dari kepercayaan kepada pemerintah tidak akan terjadi. Justru kami mengkhawatirkan ketidaksesuaian dan ketidakvalidan atas tes kompetensi politik tersebut apabila gagal diimplementasikan, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan atau trust issue kepada pemerintah dan menimbulkan rasa trauma yang mendalam di sini. Dan dengan melihat status quo ini, kami percaya bahwa sistem pemilihan politis yang ada saat ini baik-baik saja dan merupakan yang paling baik sampai saat ini, sehingga kami menolak mosi hari ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri, sehingga saya bangga menjadi tim kontra.